Pastinya. Baik, Bapak izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kami dari kelompok 5 eh, akan mempresentasikan mengenai materi penegakan hukum 1. Perkenalkan, saya Mutiara Safira Ramdhani. Saya Desma Jovana Kalvi Mukaromah. Saya Nafa Naurayude Fadilah. Oke, baik. Yang pertama ada hukum. Menurut Sunaryati Hartono, hukum yaitu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain, hukum itu mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. Nah, sehingga dapat disimpulkan hukum adalah norma yang disertai saksi, sanksi, dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan juga ketentraman. Nah, di sini ada Konsil Kedokteran Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia adalah badan otonom mandiri, non-struktural, dan independen yang berfungsi sebagai regulator praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Sehingga Konsil Kedokteran itu adalah lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur praktik kedokteran di Indonesia. Nah, KKI sendiri ini mempunyai fungsi dan tugas yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 UU-PK, yaitu yang pertama, melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, lalu yang kedua, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Nah, adapun fungsinya yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, yaitu berfungsi mengatur, mengesahkan, menetapkan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Selanjutnya di sini ada Badan Pertimbangan Kesehatan. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional atau Bapperkes adalah badan yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Bapperkes dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada tugas Badan Pertimbangan Kesehatan. Yang pertama itu memberikan pertimbangan kebijakan, mendukung penyelenggaraan kesehatan, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya ada fungsi Badan Pertimbangan Kesehatan, itu meliputi fungsi advokasi, pengumpulan data dan informasi, koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini ada mekanisme pembinaan dan pengawasan Konsil Kedokteran Indonesia. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI merupakan bagian penting dalam menjaga mutu praktik kedokteran dan melindungi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.
Mekanisme pembinaan dan pengawasan meliputi pengaduan masyarakat, pemeriksaan kasus, penjatuhan saksi, pelaporan, dan evaluasi. Nah, tujuan dari mekanisme pembinaan dan pengawasan itu menjaga kualitas praktik kedokteran, perlindungan masyarakat, pengembangan profesi, penegakan disiplin profesi, meningkatkan akuntabilitas, serta koordinasi dengan stakeholder. Dan di sini ada proses penyidikan kasus kedokteran. Bidang hukum dan bidang kedokteran sangat berkaitan dalam rangkaian pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dikarenakan tidak kemampuan ilmu yang dimiliki dari penyidik maupun hakim dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia. Proses penyidikan kasus kedokteran biasanya dimulai dengan adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dari pihak berwenang. Tahap dalam penyidikan kasus kedokteran itu yang pertama pelaporan, penyidikan awal, penyidikan lanjut, dan tahap penyelesaian. Selanjutnya di sini ada isu hukum kedokteran. Isu dalam penegakan hukum kedokteran yaitu yang pertama ada malpraktek medis. Malpraktek medis adalah tindakan medis yang menyimpang dari standar profesi yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Adanya malpraktek medis yang seringkali membutuhkan bukti-bukti yang medis yang rumit dan sulit didapatkan. Yang kedua ada informed consent. Persetujuan pasien terhadap tindakan medis setelah diberikan penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai prosedur, resiko, dan manfaat. Ketiga, ada etika kedokteran. Terkadang terjadi konflik antara kepentingan pasien dan kepentingan lainnya, seperti kepentingan penelitian. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum kedokteran, diperlukan berbagai upaya. Lalu di sini ada solusi penegakan hukum kedokteran. Untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam bidang kedokteran, diperlukan pendekatan yang multidimensional. Solusi untuk masalah penegakan hukum dalam bidang kedokteran tidak bisa hanya berfokus pada satu aspek saja. Diperlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, lembaga profesi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Kesimpulannya, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI berperan dalam mengatur dan mengawasi praktik kedokteran serta memastikan standar kompetensi, mutu pelayanan medis, dan etika profesi dengan memberikan sanksi bila diperlukan. Selain itu, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional atau Bapperkas mendukung perencanaan kebijakan kesehatan nasional melalui fungsi advokasi, pengelolaan data, serta pemberdayaan masyarakat dalam isu-isu kesehatan. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum di bidang kedokteran, perlu pendekatan multidimensional yang meliputi penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut di sini ada daftar pustakanya. Sekian dari kelompok 5, ada yang ingin bertanya? Izin mau bertanya. Nama saya R. Saya mau bertanya. Eh, tadi kan ada dikasih tahu multidimensional itu ya, pendekatan yang multidimensional. Nah, saya mau tanya pendekatan yang multidimensional itu seperti apa sih? Boleh diulang pertanyaannya ya, Nak? Boleh. Eh, pendekatan yang multidimensional itu seperti apa? Sudah jelas? Sudah jelas. Pertanyaannya akan kami tampung dulu.
Oke, silakan bisa langsung dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaannya, Erna. Tadi kan pertanyaannya apa sih pendekatan multidimensional ya? Nah, pendekatan ini yaitu pendekatan yang upayanya itu menyelesaikan masalah hukum kedokteran yang tidak hanya diselesaikan dari sisi hukum. Jadi dia itu juga eh, melihat dari aspek sosial, teknologi, dan juga ekonomi. Jadi dampaknya ini bakal penyelesaian kasus ini lebih komprehensif atau menyeluruh dan berbasis solusi sistemik gitu loh. Bagaimana Erna? Apakah jelas? Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, nama saya Ratisana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum di bidang kesehatan masyarakat? Apakah terdengar? Boleh diulangi lagi? Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum di bidang kesehatan masyarakat? Baik, sebentar ya Rati. Ya, iya. Yuk, silakan.
Yuk, silakan. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Ratih. Pertanyaannya kan, apa langkah-langkah yang dapat diambil dalam pendekatan hukum di bidang Kesmas agar efektif? Betul bukan, Ratih? Iya, betul. Oke. Pendekatan hukum dalam bidang Kesmas ini sendiri kan pasti bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara efektif gitu kan. Nah, agar pendekatan ini efektif, mungkin dapat diambil langkah-langkah seperti penyusunan kebijakan berbasis bukti gitu. Jadi dengan bukti, dengan melibatkan bisa dari para ahli kesehatan, hukum, dan juga pemangku kepentingan dalam perumusan kesehatan. Lalu kemudian bisa juga dengan pendidikan dan sosialisasi hukum. Jadi dengan mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam bidang kesehatan. Kemudian bisa juga dengan kolaborasi antar sektor, yaitu membentuk kerjasama lintas sektor, termasuk dengan lembaga kesehatan, pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sipil. Jadi untuk meningkatkan koordinasi antar pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanakan hukum kesehatan di masyarakat ini. Serta melakukan pemberdayaan masyarakat agar mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan hukum di bidang kesehatan. Misalnya bisa melalui kampanye atau advokasi, serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum dan juga pelayanan kesehatan. Mungkin seperti itu sih jawaban dari kelompok. Bagaimana, Rati? Apakah cukup? Boleh diulang yang kedua gak? Yang kedua, Yang mengedukasi masyarakat. iya, bisa dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak apa sih yang mereka punya dan juga kewajiban apa yang dapat mereka lakukan dalam bidang kesehatan. Sehingga hal ini tuh dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat itu sendiri mengenai kesehatan. Bagaimana, Ratih? Baik, mengerti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya kelompok. Iya, dipersilakan, Tria. Perkenalkan, nama saya Tria Yulita Dewi dari kelas Kesmas A1A23. Izin bertanya, bagaimana tahapan penyelesaian pada proses penyidikan kasus kedokteran? Apakah dokter mendapatkan sanksi atas kasus yang dibuatnya tersebut? Apakah jelas? Baik, sebentar ya, Tria. Oke, lanjut jawabannya.
Untuk share-nya tolong dipindahkan ya. Saya mau menyampaikan materi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tria. Bagaimana tahapan penyelesaian pada proses penyidikan kasus kedokteran? Apakah dokter mendapat saksi atas kasus yang dibuatnya tersebut? Itu jawabannya tetap dapat ya, karena KKI sendiri ini memiliki prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Nah, mekanismenya itu seperti yang pertama itu pengaduan masyarakat. Kemudian dari pengaduan itu bakal adanya pemeriksaan kasus serta penjatuhan saksi. Nah, dalam proses pengaduannya itu bisa aja dari si keluarga pasien atau pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian bisa selanjutnya bakal dilakukan penyelidikan. Penyelidikan ini jika laporan itu diterima oleh polisi, polisi akan mengumpulkan bukti awal untuk menentukan apakah ada nggak sih unsur pidananya di sini gitu. Kemudian dilakukannya proses penyidikan. Penyidikannya ini lebih merinci lagi, yaitu jika polisi menemukan bukti yang cukup, kasus akan masuk ke tahap penyidikan. Nah, penyidikan ini melibatkan ahli kedokteran termasuk forensik untuk memastikan, apakah ada tindakan dokter yang melanggar standar medis yang berlaku. Nah, penyelidikan ini masuknya ke penyidikan lanjut gitu. Jadi di sini tuh udah ada tersangkanya gitu. Nah, kalau misalkan emang si tersangka ini udah kebukti gitu dia salah, itu bakal masuk ke fase eee, apa sih? Penjatuhan sanksi. Ya, penjatuhan saksi. Seperti itu sih, Tria. Sanksinya biasanya berupa apa? Hmm. Penjatuhan sih. Ya, silakan. Sanksinya berupa apa ya tadi yang dipertanyakan? Bisa nggak dijelaskan? Mungkin dapat sanksi etik ya, seperti pencabutan izin praktik sementara. Mungkin kalau dapat menyebabkan seperti kematian itu mendapatkan sanksi pidana seperti penjara. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kelompok atas jawabannya. Ya, cukup jelas dan gamblang disampaikan oleh kelompok penyaji tadi ya. Baik, saya coba tambahkan sedikit tentang materi yang kita diskusikan. Semuanya bisa melihat ya tampilan di monitornya. Ya, di dalam topik hari ini yang kita bahas adalah penegakan hukum. Ya, penegakan hukum dalam bidang kesehatan, khususnya apa namanya pelaksana ataupun pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dan juga penerima pelayanan kesehatan.
Nah, di awal kita sudah belajar ya, materinya sudah diterima semua, slide-slide yang saya sampaikan, termasuk yang kita di awal tentang hukum kesehatan. Ya, ciri-ciri hukum kesehatan itu seperangkat aturan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, ya, mengatur hubungan hukum. Nah, ini di dalam ini bagaimana penegakan hukum itu bisa terjadi, ya, itu harus mengatur hubungan hukum antara siapa yang diatur nih, pihak penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam hal ini fasilitas seperti rumah sakit, ya, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya dengan penerima pelayanan kesehatan atau pasien itu sendiri. Semua udah nerima kan materi ini? Halo, suara saya terdengar atau tidak nih? Kalau tidak ada respon? Terdengar, Bapak. Oke. Semua udah membacanya kembali materinya atau sudah mendapat materi ini tidak dibaca kembali? Ya, jadi harus paham dulu kita sebelum berbicara tentang penegakan hukum, siapa sih yang harus kita tegakkan, siapa yang harus kita atur, ya. Nah, di dalam mengatur hubungan hukum, kita harus memahami dulu siapa penyelenggara pelayanan kesehatan dan siapa itu penerima pelayanan kesehatan. Nah, di dalam hukum kesehatan itu hakikatnya adalah memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan pihak penyelenggara. Ya, makanya perlu ditetapkan satu badan pertimbangan kesehatan dalam penegakan hukum kesehatan itu tersebut. Ini yang harus kita pahami di awal, ya. Nah, di samping itu kita dalam penegakan hukum, khususnya di bidang kesehatan, kita merujuk pada dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ya. Nah, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang Badan Pertimbangan Kesehatan. Ya, ini teman-teman silakan searching ya di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Jangan salah, ada satu lagi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Kalau yang tahun 2014 itu berkaitan dengan tenaga kesehatan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ini menjelaskan bahwa Badan Pertimbangan Kesehatan itu merupakan badan yang independen, ya, mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang khusus di bidang kesehatan. Bapperkes Nasional, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional. Nah, kedudukannya ada di pusat dan daerah, ya, baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah, kota, ataupun kabupaten. Nah, Badan Pertimbangan Kesehatan ini dinamakan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, ya, atau Bapperkesnas atau BPKN. Ya, berkedudukan biasanya di ibu kota negara. Kalau di daerah provinsi, kabupaten itu kedudukannya ada di provinsi ataupun kabupaten ataupun kota. Ya, sampai itu ada pada tingkat kecamatan. Ya. Nah, bagaimana peran BPKN ini sendiri ya dalam penegakan hukum di bidang kesehatan? Yang pertama, BPKN dan BPKD pada pasal 177 ya membantu pemerintah ya dan juga masyarakat khusus dalam bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing ya. Nah, biasanya dalam tugas dan wewenang BPKN maupun BPKD itu melakukan inventarisasi, ya, inventarisasi masalah seperti yang disampaikan oleh teman-teman kelompok tadi, ya, melalui penelaahan terhadap berbagai informasi yang masuk, ya, serta data yang relevan ataupun pengaruh terhadap proses pembangunan di bidang kesehatan. Itu tugas dan wewenangnya. Di samping itu juga di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa
memberikan masukan ya, memberikan masukan kepada pemerintah tentang biasanya ada sasaran pembangunan kesehatan jangka menengah 5 tahun, ya ada jangka panjang 10 tahun ataupun 25 tahun. Di samping itu juga menyusun strategi pencapaian ya dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan itu sendiri ya. Di samping memberikan masukan juga melakukan advokasi ya terkait alokasi penggunaan dana dari semua sumber agar pemanfaatan dana di bidang kesehatan itu secara efektif, efisien sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan. Ya, banyak sekali program-program pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Ya, Indonesia Sehat di 2010, pembangunan kesehatan di 2025 itu merupakan salah satu advokasi yang diberikan oleh Badan Pertimbangan Kesehatan dalam mensukseskan program-program pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat. Di samping itu juga melakukan monitoring ya, monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut. Sekarang di 2019 kemarin pencapaian hampir 98% ya apa namanya semua masyarakat Indonesia tercover dengan apa namanya BPJS kesehatan. Nah, itu terkait dengan tugas ya ataupun wewenang dari Badan BPKN ya. Nah, di dalam pembinaan dan pengawasan ya kita tentang Badan Pertimbangan Kesehatan ya, pembinaan dan pengawasan di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ya melakukan pembinaan terhadap masyarakat ya dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Jadi yang dilakukan pembinaan itu selain terhadap masyarakat adalah masyarakat itu pasien sendiri ya. Kalau penyelenggara adalah eh, apa namanya penyelenggara pelayanan kesehatan ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dan di pasal 179 pembinaan yang dimaksud dalam Badan Pertimbangan Kesehatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat ataupun orang ya memperoleh akses ya atas sumber daya di bidang kesehatan. Jadi setiap orang itu dapat mengakses sumber-sumber daya di bidang kesehatan dan juga menggerakkan ya serta melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan, memfasilitasi, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan perbekalan kesehatan ya tidak hanya di masyarakat perkotaan ya masyarakat pedesaan masyarakat bahkan ke masyarakat terpencil dan tentu ini menjadi satu tantangan bagi tenaga kesehatan dalam meningkatkan taraf derajat kesehatan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan ya salah satu program pemerintah presiden yang terpilih ini melakukan salah satu upaya di bidang kesehatan ya untuk apa namanya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratannya. Di samping itu juga melindungi masyarakat, ya melindungi masyarakat dari kemungkinan menimbulkan satu bahaya kesehatan. Itu dalam bentuk pembinaan. Dalam hal pembinaan yang pertama. Yang kedua, ya pembinaan yang dilaksanakan pada S1 itu bisa melalui komunikasi, ya, informasi, edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Nah, disinilah peran penting dari teman-teman sebagai tenaga kesehatan masyarakat ya untuk melakukan upaya pembinaan dalam hal pertimbangan kesehatan ya masukan-masukan informasi dan juga data yang disajikan ini sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan ataupun menetapkan program program dalam bidang kesehatan baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Di samping itu juga pembinaan pendayagunaan tenaga kesehatan
ya. Tenaga kesehatan sebagai ujung tombak ya dalam penegakan hukum di bidang kesehatan itu perlu didayagunakan ya. Di samping salah satu faktor yang dapat mendukung dalam penegakan hukum ini adalah pembiayaan. Nah, di pasal 180 dalam Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2009 ya, dalam rangka pembinaan baik pemerintah pusat maupun daerah itu bisa memberikan penghargaan ya, baik itu kepada individu ataupun badan penyelenggara pelaksana yang telah berjasa dalam kegiatan mewujudkan tujuan di bidang kesehatan. Nah, lebih lanjut dalam hal pembinaan itu biasanya diatur dan ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan, ya. Nah, yang berikut adalah setelah tentang Badan Pertimbangan Kesehatan, pembinaan, ada juga pengawasan, ya. Di dalam pengawasan, ya, Kementerian Bidang Kesehatan itu melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan juga penyelenggara pelayanan kesehatan ataupun penyelenggara kegiatan pasienkes yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan serta upaya-upaya kesehatan. Menteri Kesehatan khususnya dapat melakukan pengawasan, memberikan perizinan terhadap setiap penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan, ya. Jadi ada ketentuan ataupun aturan-aturan yang bisa diberikan oleh lembaga ataupun instansi di bidang kesehatan terhadap penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan. Makanya setiap rumah sakit itu beroperasional harus mempunyai izin. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewenangan klinis juga mempunyai izin. Nah, ini diatur serta diawasi ya penyelenggaraannya agar penegakan hukum di bidang kesehatan dapat terselenggara ataupun dapat terlaksana secara baik. Kementerian dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah ya maupun non kementerian baik kepala dinas di provinsi, kabupaten, kota ya yang bertugas ataupun berfungsi di bidang kesehatan. Berikut di pasal 184 ya, di sini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana di dalam pasal 183, tenaga pengawas ini mempunyai fungsi ya. Tenaga pengawas memasuki setiap tempat diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Nah, ini pengawas kesehatan ya atau pengawas dalam bidang kesehatan diberikan kewenangan untuk memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Biasanya kalau terkait dengan pembuatan izin operasional rumah sakit, izin operasional fasilitas pelayanan, izin tenaga kesehatan, ini akan dilakukan pemeriksaan ya oleh perorangan ataupun lembaga yang sudah ditetapkan. Berikut di dalam pasal 185 ya, setiap orang ini bertanggung jawab atas tempat yang dilakukan pemeriksaan oleh tenaga pengawas maupun yang mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan jika tenaga pengawas ini tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan. Ya, jadi baik itu individu ataupun lembaga ya yang dilakukan pemeriksaan oleh tenaga pengawas ini mempunyai hak ya untuk menolak dilakukan pemeriksaan jika tidak dilengkapi dengan surat tugas maupun tanda identitas sebagai tenaga pengawas. Itu terkait dengan pembinaan pengawasan. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih detail di dalam undang-undang tersebut. Nah, ini berkaitan dengan kewenangan ya, tindakan administrasi ya.
Jadi dalam pengawasan ataupun pembinaan ini dapat diambil tindakan administrasi seperti yang ditanyakan teman kita tadi, upaya apa yang bisa dilakukan ya dalam apa namanya langkah-langkah yang diambil dalam perbaikan penegakan hukum ya, salah satunya tadi SIP-nya dicabut, surat izinnya dicabut ya. Ini dituangkan di dalam undang-undang, dijelaskan bahwa ya kementerian di bidang kesehatan dapat mengambil tindakan administratif ya terhadap tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan ya yang tidak sesuai ataupun melanggar ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Ya, tindakan administratif itu bisa berupa ya peringatan secara tertulis ya atau yang paling keras adalah pencabutan izin, baik itu sementara maupun pencabutan izin secara tetap atau permanen. Nah, setelah dilakukan pembinaan, pengawasan, dilakukan proses penyidikan di dalam pasal 189 ya. Yang melakukan penyidikan dalam bidang kesehatan ya, baik itu polisi ya ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan ya, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik yang dimaksud tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Biasanya ada istilahnya itu pejabat pegawai negeri pejabat pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan ya, petugas pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan. Nah, biasanya penyidik ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, ya, serta keterangan tindak pidana di bidang kesehatan, baik itu laporan yang disampaikan oleh teman tadi, ya, laporan dari masyarakat, ya, laporan dari hal yang lainnya, serta melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan. Ya, dalam hal ini mungkin bisa saja itu tenaga medis ya maupun tenaga kesehatan, dan dimintai keterangan serta bukti baik itu kronologis ya ataupun bahan-bahan bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan. Ya, ini dalam proses penyidikan. Nah, dalam kewenangannya, sebagaimana dimaksud dari pasal 2 tadi, itu dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, demikian yang bisa saya tambahkan terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini tentang Badan Pertimbangan Kesehatan, Pembinaan, Pengawasan, dan juga penyidikan. Ya, di Konsil Kedokteran Indonesia. Demikian, ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Atau cukup jelas semuanya? Landrito, Rangga, Sandy, ada yang mau ditanya? Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Itu materi yang tadi Bapak bilang, Bapak kirim gimana ya Pak? Yang tadi saya sampaikan, itu teman-teman bisa download ya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Kesehatan. Yang PowerPoint biru tadi itu Pak, itu di mana Pak? Itu yang pertama di awal kita kuliah. Ya, baik Pak. Ya, coba dicek lagi nanti materinya. Itu kalau nggak salah udah saya share semua itu setiap ini. Iya, sudah Pak. Udah ya, oke. Ya, Rangga,
Sandy, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup jelas. Nanti 2 kali pertemuan lagi kita udah UTS. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab. Ada yang masih mau bertanya dengan ke kelompok 5? Sofi mau bertanya? Nurul Sofi. Cukup, Pak. Cukup ya. Lisa, si Tompul. Any question? Enggak, Pak. Tidak ada. Berarti sudah paham, sudah mengerti apa yang kita diskusikan hari ini tentang penegakan hukum di bidang kesehatan. Nah, terkait dengan lembaga-lembaga nanti di pertemuan yang berikut ya, lembaga apa saja yang akan membidangi ataupun penyelesaian dalam penegakan hukum khususnya bagi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan maupun apa namanya yang ada di Indonesia. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Iya, Pak. Boleh SS dulu ya, Pak? Ya, silakan. Ya, baik teman-teman, boleh mengaktifkan kameranya. Istilah generasi strawberry sekarang SS ya, screenshot. Kalau anak Pakai ABG bantu di SS ya. ya udah main FF ya, Free Fire. Sophie atau Nasma atau siapapun. Iya, aku Min. Minta tolong. Oke. 1, 2. Ketahuan gitu. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih atas SS-nya. Ya, tidak pakai campur ya, SS campur. Cukup SS aja sebagai absensi pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan atau nanti juga saya berikan mungkin ada yang terlewatkan ya yang belum saya kasih ke ketua kelasnya. Materi-materi yang sudah kita sampaikan silakan dibaca kembali, dibaca ulang ya. Ada hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami atau belum dapat dipahami, silakan bertanya ke saya ya, baik Japri ya ataupun mau telepon ya. Tapi dikasih tahu dulu Pak, ada yang mau saya diskusikan, boleh minta waktunya. Nanti saya akan berikan waktunya ya. Baik, saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, izin lab ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.